sinonimi ya atau mutarodif atau ya sinonim dalam sebuah sebuah kalimat gitu loh. Kalau kita tariknya dalam Al-Qur'an, maka tinggal dikaji sinonim dalam Al-Qur'annya. Seperti itu. Nah, sinonim itu udah mah banyak, kata-katanya, maknanya juga banyak, perdebatannya juga banyak. Jadi tidak semua lughawiyin itu menerima kata sinonim dan antonim. Karena menurut mereka bahwa yang namanya satu kata itu sangat berbeda dengan kata yang lain walaupun mirip, agak dimiripkan maknanya. Namanya misalnya kata nama itu akan berbeda dengan krokoda misalnya. Ya, apa bedanya? Ya jauh banget lah. Nah, kalau nama mah tidur anteng dengan terlelap, sunyi senap, begitu. Tapi kalau krokoda kayak gimana? Kayak berbaring-baring gitu. Seperti itu. Jadi kan beda gitu antara misalnya, mohon maaf, saya dulu bagian bahasa di Ma'had. Jadi saya yang bertugas mencari produk-produk yang agak-agak rada-rada seru-seruan dikit, ngeyel-ngeyel dikit itu bagian saya. Ada kata misalnya, maaf, kentut misalnya. Itu bahasa Arabnya apa? Durwat. Fusa. Iya, fusa. Tafus, tafus itu biasanya apa yang petikan gitu. Itu sebegitu bagusnya bahasa Arab menempatkan huruf ya, huruf sesuai dengan maknanya. Fa, sa. Kedengeran nggak itu? Enggak, karena itu semuanya termasuk huruf-huruf yang ada di bibir. Jadi hanya desis sedikit saja. Dan itu disesuaikan dengan makna tafus itu sendiri atau fusa itu sendiri. Yaitu kentut yang hanya segitu aja, gitu aja. Mohon maaf nih. Saya angkat yang agak-agak ya. Maaf. Bukan jorok, bukan. Tapi ya cuman sekedar contoh saja ini. Yang kedua ya, itu kalau misalnya dia berbunyi, pakainya apa? Ayo anak Roya. Durat. Iya, bagus. Iya, karena kita adalah di Banat atau di Haromnya Banat, jadi memborotot gitu kan istilahnya. Siapa yang udah maaf yang udah begitu tapi aduh ya Allah, coba bayangkan aduh itu luar biasa, hurufnya aja berat sekali itu. Dan itu disesuaikan dengan maknanya. Gitu loh. Alangkah luar biasanya bahasa Arab dengan kata-kata yang sangat lembut mengartikan atau menunjukkan pemaknaan yang lembut juga. Sementara untuk huruf-huruf yang berat, yang sakil itu, yang ghalad itu, ya itu juga menunjukkan sesuatu yang hampir senada gitu loh dengan itu. Seperti itu. Ya, bagaimana caranya yang namanya kazim? Mana kazim? Kazimun. Menyembunyikan kemarahan. Iya, tapi marahnya kayak gimana kan itu seakan-akan betul-betul ditelan. Simpan. Iya, disimpan habis gitu loh. Tapi ada juga yang kata-kata maknun. Maknun. Apa maknun? Nyimpan. Iya, nyimpan juga, tapi kan beda. Iya. Nah, jadi intinya adalah berbahagialah kita semua yang ada di dalam lingkaran pembelajaran bahasa Arab. Karena tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah habis. Gitu loh. Ya, intinya adalah kalau korelasi itu, yang namanya ada kata-kata misalnya ya, sobrun. Kata sobrun nih. Sobrun dalam Al-Quran itu ada berapa kali diucapkan dalam berbagai bentuk. Misalnya bentuk fi'il, madi, mudhari, atau amr, atau dalam masdarnya, atau dalam bentuk isim fa'ilnya, atau dalam bentuk sighah mubalaghahnya, misalnya seperti itu ya. Itu bisa ditelusuri itu. Akan tetapi nanti kata sober itu dikorelasikan maknanya dengan kata ayat 1 dengan ayat berikutnya ya. Dianalisa
itulah yang ingin dicari korelasi maknanya. Apakah kata sabar itu hanya untuk orang-orang yang terdolimi saja? Atau kata sabar itu hanya bisa digunakan untuk orang yang sedang diberi nikmat gitu loh. Diberi anugerah misalnya seperti itu. Itu bisa ditelusuri. Saya sangat ingin memaparkan ke kalian ada satu aplikasi. Rizal sudah tahu, anak PBA udah tahu insya Allah ya. Itu corpus.quran. Oh iya. Ya, boleh nih. Kalian coba utak-atik sendiri boleh ya. Kalau perlu bantuan, nanti kita bikin ya istilahnya sebuah talk show lah tentang itu, tentang corpus.quran dengan korelasi makna boleh. Kapan waktu. Yang penting kalau ada kesempatan dan masalahnya kadang-kadang saya tuh nggak suka jemput bola. Saya tuh sukanya ngadang bola. Bagus tuh Ustazah. Boleh. Enggak ini Mufti gimana ya? Gimana ya? Enggak susah lah diomonginnya. Malu ya, Bu. Dilamar ya, Bu. Wah, iya Pemalu. harus dilamar. Iya, aneh banget saya tuh harus dilamar. Jadi kalau untuk melamar sendiri tuh saya merasa sudahlah saya cukup gitu loh. Tidak perlu melamar ini itu udah saya cukupin aja dengan diri sendiri dan keadaan yang sekarang gitu. Begitu orangnya terlalu sederhana kalimat ya. Nggak paham lah. Pokoknya itu intinya. Tapi ya saya pengen banget ngajak anak-anak MPBA untuk mari mengenal corpus.quran dan itu akan membuat kalian cepat selesai paling tidak ya untuk penelusuran makna-makna kata-kata dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Al-Qur'an nih ya. Karena dalam Al-Qur'an itu ada sinonim, ada antonim yang begitu luar biasa. Kalau bagi saya sinonim bisa ditelisik ya sedikit-sedikit. Tapi kalau antonim, ya Allah lucu banget gitu loh. Subhanallahnya itu luar biasa. Loh, orangnya adna tetapi maknanya Allah gitu loh. Istaro tetapi kok maknanya ba'a gitu loh. Kan aneh gitu loh. Aneh sekali lah. Bagaimana coba bayangkan andai kata tersebut tidak diterjemahkan dengan baik dan benar. Wow, hancur. Ya kan? Gitu loh. Apakah cukup dengan al-mutarjim saja yang istilahnya yang pinter buka kamus aja? Enggak. Butuh orang-orang yang ahli dan pakar di bidang bahasa Arab dan tafsir tentunya. Seperti itu. Jadi kita masih punya banyak PR sebenarnya. Gitu ya. Itu korelasi makna. Bagaimana al-munafiqun itu digunakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, tetapi berbeda antara ayat yang ada pada ayat mana dengan di surat mana seperti itu. Ya, naru jahannam misalnya ya. Itu jahannam digunakan ada banyak sekali dalam Al-Qur'an, tapi misalnya jahannam yang pertama digunakan untuk yang begini-begini. Itu korelasi makna sebutannya. Kalau mau tahu maka kalian boleh searching dulu aja tentang korelasi makna. Itu satu bagian dari bagian kajian bahasa, artinya penelitian bahasa. Ya, mungkin secara mikro betul kalau kita mau menggunakan kajian korelasi makna dalam Al-Qur'an. Itu mikro karena memang hanya dikaji dalam Al-Qur'an saja. Akan tetapi kalau pengejauhan tahan dan implementasi serta tafsirnya ya, itu ditafsirkan untuk umum ya sesuai dengan budaya atau karakter masyarakatnya, itu menjadi makro, kajian linguistik makro malahan gitu, dan itu bagus ya seperti itu. Jadi intinya untuk Rahma semangat karena harus banyak perbaikan di situ, tetapi bukan tidak mungkin karena sebenarnya ada itu mah gampang banget itu ya. Saya itu mengkaji kemarin itu disertasi itu tertolak beberapa kali. Tapi disertasi yang tertolak saya jadikan buku. Karena saya nggak mau sia-siakan itu. Itu udah jerih payah loh. Kita nyarinya aja udah setengah mati. Tapi kalau kata promotor, bukan yang begini, harusnya yang begini, begitu. Ya, karena kita masih dalam posisi mahasiswa bimbingan. Jadi manut aja, nggak apa-apa. Ridho itu loh. Maktabah Waqfiyah
waqfiyah. Kalau mau ditulis bahasa Latin berarti W-A-Q-F-I-I-Y-A. Waqfiyah. Ya, nanti kalau ditulis bahasa Arab maktabah waqfiyah itu tinggal klik aja langsung ada. Nah, carinya buku apa? Kalau mau mencari balaghah ya berarti ilmu balaghah diklik dulu. Nanti baru ibhas. Di search dan itu bisa diunduh gratis. Ya, kalau mau mencarinya ilmu lughah ya berarti tinggal diklik aja di situ. Kalau mau mencari tentang aswad, ya tinggal diklik saja. Silakan dicoba ya, diuji coba di situ. Kenapa? Karena yang namanya literasi itu wajib punya situs-situs yang seperti itu, ya. Itu kalau yang bahasa Arab. Kalau yang bahasa Inggris, ya karena anak MPBA juga tidak boleh merem sama jurnal-jurnal Inggris, ya. Maka maksudnya yang berbahasa Inggris, maka kalian cukup masuk ke perpustakaan utama. Udah pernah searching di situ? Perpustakaan utama, nanti kalian kelihatan tuh di bagian kanan layar, ya. Bagian kanan layar itu ada G-Store, ada Spring, ada yang. Nah, itu tinggal diklik. Tinggal diklik saja nanti ada muncul istilahnya searching ya. Untuk mencari itu. Nanti kalian klik aja, ada pencarian secara advance. Secara advance itu tinggal tinggal ditulis misalnya mau mencari siapa nih? Oh, saya mau mencari tentang misalnya Zamasari misalnya. Ya udah ketik aja Zamasari. Tapi maaf, kalau yang itu berarti jurnal-jurnal atau buku-buku yang berbahasa Inggris. Win sudah istilahnya sudah berlangganan. Jadi karena sudah berlangganan, jadi monggo silahkan dimanfaatkan dengan baik. Kalian bisa unduh itu, begitu ya. Itu untuk yang bahasa Inggrisnya. Kalau yang bahasa Arab yang waqfiyah tadi itu semua buku yang kearab-araban dan lain-lain itu ada semua di situ. Tinggal diklik sesuai dengan bidang keilmuan yang ingin dicari. Diunduh. Ya, gampang banget. Unduhnya ada di mana? Ada di situ kata-kata tahmil. Ya, udah tinggal diklik aja warna merah di situ, udah langsung dapat kita. Dalam satu hari bisa ratusan buku yang kita dapat. Ya. Oke, seperti itu. Mungkin dikasih kesempatan satu aja ya. Satu penanya untuk masing-masing pemateri kita. Silakan.